Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai keluhuran manusia. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai arti kata luhur, yaitu tinggi dan mulia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling tinggi dan mulia dari ciptaan lainnya. Juga dijelaskan beberapa contoh mengenai perbuatan manusia yang merendahkan martabat sesamanya sebagai ciptaan Allah yang paling luhur dan mulia. Dan konsekuensi dari keluhuran manusia yang diciptakan secitra Allah adalah bahwa manusia harus selalu mengasihi sesama, karena sesama adalah saudara kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat bacaan kitab suci, yaitu dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, yang isinya mengenai penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Juga kita akan membaca dari teks Galatia bab 3 ayat 28. Isinya tentang tidak adanya perbedaan karena semua satu dalam Kristus. Dan teks kitab suci yang berikut yang kita akan renungkan, kita akan dalami bersama, yaitu dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, yaitu mengenai orang Samaria yang baik hati. Silakan kalian membaca ketiga teks ini untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan manusia diciptakan sebagai gambar Allah atau secitra Allah? Yang kedua, apa keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya? Dan yang ketiga, berdasarkan kutipan di atas, siapa yang dimaksud dengan saudara? Yang kelima, buatlah sebuah rumusan yang menunjukkan sejauh mana kalian sudah menghayati keberadaan diri sebagai citra Allah. Dan yang kelima, bagaimana pandangan kalian dengan pernyataan bahwa semua manusia adalah saudara? Silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan ini dan kemudian bandingkanlah jawabanmu dengan penjelasan berikut. Pertama, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Maksudnya adalah bahwa manusia, yaitu setiap pribadi, adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, menyerupai atau menurut gambar Allah. Bandingkan Mazmur bab 8 ayat 25. Semua manusia merupakan pancaran dari Allah. Pribadi manusia tercipta baik adanya. Oleh karena itu, di dalam diri setiap pribadi manusia terpancar kebaikan-kebaikan Allah. Yang kedua, keunggulan manusia dari ciptaan lainnya adalah bahwa manusia diciptakan secitra Allah dan manusia memiliki daya cipta atau pikiran atau akal budi, daya rasa atau perasaan, dan daya karsa atau kehendak. Yang ketiga, saudara kita berdasarkan ketiga bacaan tadi adalah: yang pertama, semua manusia karena diciptakan secitra dengan Allah.
Lihat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, saudara kita adalah semua orang yang disatukan di dalam Kristus. Ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 28. Dan saudara kita berdasarkan ketiga bacaan tadi, yaitu orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama yang dipukuli penyamun, meskipun orang itu bukan sukunya, bukan agamanya, atau tidak seagama dengannya, atau tidak sekampung dengan dia. Orang Samaria melakukan hal ini karena ia merasa bahwa orang yang dipukuli oleh penyamun itu adalah sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Tidak peduli dari suku, agama, warna kulit, hitam atau putih, dan lain-lain. Itulah saudara kita berdasarkan ketigaan bacaan di atas. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, kita dikatakan telah menghayati perbedaan diri sebagai citra Allah bila kita telah menganggap sesama adalah saudara yang diciptakan oleh Allah, bisa mengasihi sesama seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri, menghargai sesama tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal demikian, berarti kita sudah menghayati atau sudah menunjukkan keberadaan diri kita sebagai citra Allah. Jadi, penghayatan kita sebagai citra Allah itu apabila kita telah memandang sesama sebagai saudara yang harus dikasihi, harus dihargai, dan harus dihormati. Dan pertanyaan yang kelima tentang bagaimana pandangan berdasarkan pernyataan bahwa semua manusia adalah saudara, yaitu bahwa semua manusia adalah saudara. Memang pernyataan ini sangat tepat karena semua manusia diciptakan Allah yang serupa atau secitra dengannya. Demikian penjelasan tentang keluhuran manusia berdasarkan bacaan kitab suci, yaitu dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, Galatia bab 3 ayat 28, dan Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Selanjutnya kita akan melihat atau kita akan mendalami tentang ajaran gereja tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah, yaitu kita akan mendalami dari KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 357 sampai 362. Dan untuk membahas dan mendalami ajaran gereja ini akan dilanjutkan pada bagian berikutnya. Untuk itu jangan lupa ikuti terus materi ini agar kalian bisa memahami tentang ajaran gereja berkaitan dengan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu berdoa, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.